Harga telur ayam mulai turun namun tidak terlalu signifikan, seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin pagi. Harga telur turun Rp1.000 per kilogram. Telur ayam kini dijual Rp28.000 per kilogram. Para pedagang mengaku turunnya harga karena pasokan dari agen mulai melimpah. Stok telur di tingkat pedagang juga banyak, sebab lebih dari 2 pekan terakhir daya beli masyarakat menurun. Telur berapa beli pasaran sama jual? 28 per kilo. Kapan penurunan itu, Bu? kemarin. Sebelumnya harga berapa sih, Bu, sebelumnya? Sebelumnya per kilonya 29. Baru kemarin turun 1.000 per kilo. Harga telur ayam 2 hari lalu masih di kisaran Rp29.000 per kilogram. Kenaikan harga disebabkan banyak peternak yang bangkrut, dampak dari naiknya harga pakan. Ya, Mas, harga telur sekarang berapa per kilo? Kalau harga telur sekarang ya agak lumayan sih, Pak. Harganya 27 sampai 28. Tapi untuk harga telur segitu masih nggak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan terlalu tinggi, makanya kita sebagai peternak juga belum mencukupi untuk kebutuhan pakan. Ini Para peternak ayam petelur di Tulang Bawang mengklaim pemerintah gagal mengendalikan harga pakan yang terus naik. Sebelum Lebaran Idul Fitri lalu, harga pakan masih di kisaran Rp325.000 per sak dan kini telah mencapai Rp375.000 per sak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kenaikan harga telur dan bahan pokok lainnya berdampak pada pengusaha jajanan, di antaranya pedagang cilor atau aci telur dan telur gulung yang biasa mangkal di lingkungan sekolah. Pedagang mengurangi porsi cilor, biasanya cilor dijual 5.000 dapat 5 tusuk, kini hanya 4 tusuk saja. Pengurangan porsi itu karena hampir seluruh harga bahan baku cilor naik. Misalnya beli 5.005, kita dijual 5.004. Kurangin aja pokoknya bahannya itu. Berarti kalau untuk dampaknya sendiri kita sampai harus naikin harganya ya, Bu, ya, kalau untuk ini ya. Ada yang nggak mau ya kita tetap kurangin telurnya. Gitu. Tergantung orangnya, kalau orangnya mau ya udah tetap, kalau enggak kita kurangin telurnya. Satu kita bisa bagi 2, itu aja telur. Gitu. Ya ada sih dampaknya, cuman insya Allah masih bisa kita ininya ngebaginya. Mudah-mudahan nggak lama ya, bentar lagi turun. Bu, ini udah berapa lama sih, Bu, harga telur naik ini, Bu? Sebulan ya, sebulan kayaknya. Kalau dari kita sendiri, Bu, untuk istilahnya mengakalinya biar kita nggak itu merugi itu gimana, Bu, gara-gara harga telur naik ini, Bu? Dibagi aja ininya, agak dikurangin dikit gitu. Cuman sebenarnya nggak terlalu ini sih, masih bisa sih, masih dapat sih. Cuma ya lebih menipis Ya, kita ini. ya. Harga telur di Bandar Lampung Rp29.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan tembus Rp24.000 per liter. Para pedagang jajanan mengaku tidak menggunakan minyak goreng curah karena selisih harganya tidak terlalu banyak. Minyak goreng curah di pasar masih di kisaran Rp20.000 per liter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski sudah terdapat ratusan sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK, hingga kini belum juga ada vaksinasi. Berdasarkan data Dinas Peternakan Lampung, ada 4 daerah penyebaran PMK, yang di Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur. Keempat daerah itu dalam pengawasan ketat, sebagian besar sapi yang dikarantina sudah sembuh. Para peternak berharap pemberian vaksinasi bisa segera dilakukan supaya ternak yang terpapar PMK tidak bertambah.
Pemprov Lampung Senin siang berjanji vaksinasi dimulai pada akhir Juni 2022 mendatang menggunakan vaksin impor. Kalau yang di belakang ini Pak? Sedangkan vaksin buatan dalam negeri baru akan diproduksi dan didistribusikan pada Agustus 2022. Itu akan didistribusi dari kementerian di target akhir Juni ini, minggu kedua startnya. Nah, jadi mulainya minggu kedua, keempat itu vaksin yang beli. Sedangkan vaksin yang diproduksi dalam negeri sedang proses. Gitu. Jadi kita kemarin menyamakan pemahaman informasinya biar nggak bias satu sama lain. Mengingat Hari Raya Idul Adha tinggal beberapa pekan lagi, Wakil Gubernur mengingatkan warga untuk selalu menjaga kesehatan ternaknya, antara lain dengan memberi vitamin serta menjaga kebersihan kandangnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bencana penyakit yang bertubi-tubi di tanah air membuat usaha penjualan hewan kurban menderita. Bagaimana tidak, omset mereka selama 3 tahun terakhir turun drastis karena parahnya pandemi COVID-19 yang disusul penyakit mulut dan kuku atau PMK. Salah satunya Restu Panawa, menjual hewan kurban di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Hingga Senin siang kemarin, belum ada satupun pelanggan yang memesan sapi kurban. Padahal Hari Raya Idul Adha tak sampai 1 bulan lagi. Pesanan baru datang untuk pembelian kambing, itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak. Restu memperkirakan penjualan hewan kurban pada tahun ini tak banyak. Ya, pesanannya, pokoknya pesanan kambing ini sekarang berkurang lah. Nggak kayak dulunya, kayak dulu mah kalau sebelum lebaran aja sebulan udah nyari banyak dia. Itu biasanya kita nyediain berapa banyak itu Bang kambing itu Bang? Kalau iya, kambing sekitar 120 ekoran. Kalau sekarang karena ada PMK ini, kita sekarang udah sedia berkurang. Jadi berapa itu kira-kira? Ada sekitar 50 ekoran. 50 ekoran. Restu Panawa kini telah menyediakan stok hewan kurban. Agar hewannya tidak terserang PMK, ia rutin memberikan vitamin dan mengurangi memberikan pakan yang mengandung kimia. Harga kambing kurban dijualnya kisaran 2-5 juta rupiah per ekor dan sapi 20-35 juta rupiah per ekor. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.